Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'at du'a'u. Wa fi lafdhin an aliyin qala ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi hijabun hatta yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengah lah, pasti tanggahan halaman 12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tidak ada min du'ain dari satu doa. Tidak ada dari satu doa apapun ya, min doain, tidak ada dari doa apapun illa terkecuali di antara doa tersebut dan di antara Allah itu ada pendinding, sehingga dindingnya itu tidak ada lagi. Yusalliya, berselawat ia si tukang doa, ia si pendoa, alayya atasku. Fa idza shalla alayya, maka apabila dia sudah membaca selawat alayya atasku, in kharaqa, terpecah, terbuka, terbelah, zalikal hijabu, oleh itu dinding, wa rufi'at du'a'u, dan diangkatlah doa. Nah, jadi kalau berdoa jangan lupa membaca selawat. Jadi siapakah yang berdoa tidak akan tembus doanya ke langit? Kenapa? Karena ada hijab. Jadi pembuka hijabnya itu adalah sholawat. Ini kita awali saja. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Jadi kalau sudah terbaca sholawat, maka akan terbongkar terpecahlah oleh dinding itu. Nah, jadi jangan kada ingat kita membaca selawat kepada Nabi. Kadang kita kada ingatnya itu di yang kedua, Fatihah aja. Fatihah kan? Nah, Allah membihakal Fatihah langsung. Maunya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Hanya Allah membihakal Fatihah. Maunya kan kayak itu. Kadang doa yang kedua itu tak tinggal. Kita ini kadang umpatan orang ilmu. Kadang seorang tahu juga kan ilmu tersebut, cuma karena kebiasaan di kampung tuh nangka itu lompatannya juga. Contoh seperti, janganlah menjawab azan, sedikitlah kita lari lain. Janganlah menjawab azan terkecuali sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali pada kalimat hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan jawabannya la haula wala quwata illa billah. Di mana nang kita bisa menambah atau ujar muadzin, la ilaha illallah. Doa lo kak. Apa kita akan jawab? La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbaha. Menambahi sayyidina Muhammad Rasulullah, tambahi. Padahal kan boleh ditambah-tambah. Orang la ilaha illallah Allahumma rabbaha zid da'wati tammah. Karena jawab sebagaimana muadzin mengata azan. Itu kan? Nah, kebanyakan kita ini bisa menambah surangan. Nah, karena mendengar dari orang lain, kata dosa apa enggak? Memang kata dosa, cuma kan kesunatannya hilang. Sudah tadi asyhadu an la ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ada kan apalagi. Nah, jadi di doa yang pertama pakai selawat, doa yang kedua pun pakai selawat, dan diakhiri dengan sholawat pulang supaya tabuka hijab. Jadi doa itu tetap kabul. Dalam kitab hari itu ngarannya Arba'in Nawawiyah tetap kabul. Doa itu tetap kabul. Cuman cara Allah Ta'ala mengabulkan itu ada 5 loh karito. Di antaranya Allah Ta'ala mengabulkan sesuatu yang jahat diganti dengan sesuatu yang baik. Itu di antaranya. Bismillah. Serah aja selawatnya apa. Yang penting selawat. Mbah alhamdulillah hanyar selawat. Yang bagusnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Hanyar doa. Bagusnya kayak itu adabnya.
Kemudian wa fi lafzin, dan pada lafaz yang lain, an Ali, Sayyidina Ali meriwayatkan qala, kata Sayyidina Ali, qala Nabi berarti, ma min du'ain, tidak ada daripada satu doa apapun, illa bainahu, kecuali di antara doa wa bainallah, dan di antara Allah, hijabun, ada pendinding, hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza shalla, maka apabila dia berselawat, takharraqal hijabu, maka apa tadi, robek asal maknanya, pecahlah atau terbelahlah, terbukalah oleh dinding. Fastujiba, maka diperkenankanlah akan dia doa. Kenapa? Karena sudah membaca sholawat. Wa illam yusalli alaihi, dan jika tidak berselawat seseorang yang berdoa atas Nabi, lam yustajabid du'a'u, maka tidak diistijabah atau tidak diperkenankanlah akan doa tersebut. Rawahul Hasan bin Arafah, meriwayatkan hadis ini Hasan. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Barang siapa, kata Nabi, berselawat atasku pada satu hari 100 kali. Jadi barang siapa yang berselawat atasku dalam satu hari 100 kali. Nah, 100 kali nih sehari berselawat, maka Allah menunaikan untuknya 100 hajat. Baik, berarti sauting salawat, sauting hajat. Ting salawat, sauting hajat. Sab'ina minha, 70 hajat, li akhiratihi, untuk akhiratnya, wasalasina minha li dunyahu, dan 30 daripada hajat tersebut, 100 tadi, untuk dunia. Jadi kalau kita berselawat 100 kali, hajat akhirat 70 dikabulkan Allah. Hajat akhirat, hajat dunia 30. Rawahu Ibnu Najjar an Jabir. Siapa yang menyusun hadisnya? Imam Nawawi. Alhamdulillah aku sampai ke makamnya Imam Nawawi Al-Bantani di Ma'la Makkah. Karena ikan menikah beratan sampai juga. Dari Makkah itu ke Ma'la itu mun berjalan batis, mun orang sudah biasa jar kurang lebih sejam, ada yang setengah jam sampai. Kalau bawa mobil kami hari itu ongkosnya 50 rial. 50 rial kali 5.000 sama dengan 250.000 ongkosnya. Kali orang bertujuh, berarti sedikit seorang dari. Mun berjalan nang sajam orang biasa tuh mentaka seorang bisa 4 jam. Tahu lilik-lilik di situ manakah? Baik bauto, uji orang Minang bagus bauto lah besar. Ma'la. Jadi Ma'la ini tempat Sayyidatuna Khadijah di situ. Siapa lagi, Imam Nawawi tadi di situ. Terus lagi Syekh siapa? Mbah Maimun Zubair di situ juga sampai ya juga itu. Kemudian Guru Fadlan di situ. Terus lagi siapa yuk? Banyak lagi tuh. Nang ulama-ulama Indonesia siapa lagi? Siapa lagi nang ingat? Yang situ. Nang di Ma'la nih. Banyak lagi nang lain. Di Ma'la tuh banyak. Nang kiai dari Jawa banyak, kiai dari Banjar banyak. Lamba Maimun kan para kerja lawan samping dibilang masuk, ini bibinan tuh boleh, bang lagi boleh masuk. Paling dari samping tuh ke Wadahiden tuh kurang lebih 2 depaan lalu kok sampai ke Mbah Maimun. Siapa lagi yuk? Ada lagi Imam Nawawi. Situ juga kan. Banyak kayak lagi aku tingkatan lagi siapa orangnya, banyak. Pokoknya banyak Indonesia meninggal di situ yang dikuburkan. Dan jasadnya kada dialih-alih karena ada hancur. Ya kan di Ma'la Madinah, di Ma'la Mekah atau
Baki di Madinah itu 3 tahun ke 2 tahun ke jaraknya dibongkar pulang. Bila jasadnya utuh dibiarkan, bila ininya tinggal tulang dialih ke pemakaman massal. Karena orang bermakam terus itu kan, berkubur terus itu udah kemuatan, itulah tulang itu dipilih alih ke lain. Bang Sekong lagi siapa ngarannya tuh, Sayyid Maliki. Nah Sayyid Maliki kan di situ juga meninggalnya, kuburkan hendak dibongkar juga itu ada rakai jasad sidin. Satu dari banyak amalan supaya kadarakai adalah yang sudah kita ketahui, membaca surah Al-Mulk, tabarakal ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2 di antara yang tidak hancur jasad juga dalam sehari membaca selawat sebanyak 1000 kali. Siapakah orangnya yang membaca selawat tersebut? Pokoknya bilanya 1000 sehari itu ada mau rakai jasadnya, saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baca selawat ini dimuliakan siapakah orangnya? Misalnya orang Islam aja dimuliakan Allah taala. Inya dimuliakan, Twitternya dimuliakan, keluarganya dimuliakan, dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu 20 marratan lam yamut hatta yubasyara bil jannah. Nyaman benar ini hadisnya kada sebut banyak. Barang siapa yang berselawat ia atasku, kata Nabi, sekali aja Allah berselawat atasnya dan para malaikatnya 20 kali, dan inya kada mati sebelum dilihatkan surga. Hatta yubasyara bil jannah, sebelum diberi kabar gembira melihat surga. Berapa kali selawatnya? Sekali narai. Kali narai. Bah aku benar tuh leh. Aku benar tahun sekali itu. Karena mun 1000 kan karena aja kita. Tapi munnya sekali kita benar tuh sini. Ya mah sekali aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekali aja. Nah, yakini aja hadisnya udah. Yakini aja, jangan marimihakan ke turang. Bubu banyak jangan tuan marimihakan ngarannya. Kita meyakini nang sauting aja. Hadisnya jelas dan apa lagi? Lam yamut hatta yubasyara bil jannah. Kada mati sebelum dilihatkan surga. Untungnya lah sekali benar ay. Wa an Abdullah bin Umar bin As qol man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan. Barang siapa ujar sidin berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, sallallahu alaihi, Allah berselawat atasnya, wa malaikatahu, dan para malaikatnya berselawat juga, sab'ina salatan, 70 kali. 70 sekali dari 70 Allah berselawat, malaikat pun berselawat. Selawat tu ngarannya rahmat ta'zim. Selawat tu ngarannya rahmat ta'zim. Jadi hakikat daripada selawat tersebut adalah kita ini mencintai diri kita sendiri. Karena selawat itu kembali kepada kita. Jadi semakin kita berselawat, semakin banyak, maka semakin cinta dan sayanglah diri kita lawan diri kita. Karena artinya selawat itu menambah kebaikan untuk kita, bukan untuk Rasulullah, untuk kita. Tapi dengan keberkahan Rasulullah tadi, maka kita mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, itulah fal yaqul min dzalik, maka hendaklah seseorang itu membaca daripada yang demikian itu sekali, atau awil yuksir, atau dia perbanyak. Amun sekali aja 70. Jadi belasannya lah. Amun banyak bang, tambahnya lagi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sekali kan? Sekali. Nah 70 Allah Ta'ala berselawat, malaikat 70 juga berselawat. Malaikat tuh kalimatnya kan ma'an jama', berarti banyak malaikat yang berselawat. Ya Allah berikan rahmat ta'zim, rahmat ta'zim, rahmat ta'zim, rahmat ta'zim, rahmat yang agung untuk orang yang berselawat. Ahli selawat ngarannya. Tanda-tanda orang selawat, ahli selawat artinya apa? Muhanya bercahaya, muhanya bercahaya. Kemudian
Di samping mukanya bercahaya, apalagi yang lain? Apalagi tentang 5 daripada tanda-tanda ahli selawat. Bila direndahkan orang, dia kadang merasa hina. Ucapannya selalu tawadhu, kadang mahaharat pada orang dah. Nah, tawadhu piragah bungol aja. Ada berpiragah pintar. Berpiragah bungol kan orangnya pintar, untung. Mun piragah bungol, orang dasar bungol selamat. Selamat kada? Selamat ndak membungol saja. Duduk di buncu-buncu di hidin dasar kada hafal doa arwah, doa apa nang kada hafal. Nah, selamat lo kok orang kada menyuruh di buncu, Bang. Amun nang pura-pura pintar, orangnya kada bisa. Nah, babar supan lo ketahuan. Nah, jadi orang yang berpura-pura apa tadi? Pintar kada bagus. Orang yang berpura-pura bungol, nah itu dia semun disesar bungol. Nah, jadi hendaklah kita perbanyak jasiden. Jadi sedikit atau banyak. Rawahul Imam Ahmad bi isnadin hasanin mauqufin. Hadis ini mauquf jar. Sekali aja, Bang. Tahanti sampai ke hasan aja isnadnya. Tapi untuk fadilah amal jar boleh hadis dhaif dan bahkan itu dianjurkan. Imam Ghazali kan rata-rata hadisnya itu dari yang kebanyakan yaitu hadisnya dhaif. Bahkan ada hadisnya yang tidak ada sama sekali perawinya. Karena sidin meliwati mimpi jar. Meliwati mimpi dan orang percaya lawan Imam Ghazali itu. Jadi man hendak tawadhu karape ba kikirim amma pahala lawan Imam Ghazali. Mau tuh menurut Imam Ghazali. Kemudian warwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ja'ani Jibril alaihi salam, ujar Nabi, Jibril mendatangi aku, wa qala li, dan Jibril berkata-kata kepada aku, ya Rasulullah, ujar Jibril, wahai Rasulullah, la yusalli, tidak berselawat, alaika, di atas kemuliaan engkau, ahadun, siapapun, illa kecuali wa yusalli alaihi sab'una alfan, kecuali berselawat atasnya 70.000 minal malaikati, daripada para malaikat. Jadi siapa aja yang berselawat lawan pian wahai Rasulullah, malaikat 70.000 bersolawat lawan orang tersebut. Warwiya lagi annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya sallat alaihi almalaikatu wa man sallat alaihi almalaikatu sallallahu alaihi wa man shalla alaihi lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi. Barang siapa yang berselawat atasku, jar Nabi, malaikat berselawat atasnya juga. Dan barang siapa yang malaikat berselawat atasnya, maka berselawat Allah Ta'ala atasnya juga. Dan barang siapa yang diselawati Allah Ta'ala, maka tidak tertinggal lagi siapapun yang ada di 7 lapis langit dan di 7 lapis bumi, terkecuali berselawat kepada inya. Orang langit beretaan berselawat dan sidin, orang bumi ini beretaan berselawat juga sampai ke binatang-binatangnya. Amun Allah berselawat, maka Allah jelas berselawat sudah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, jadi bila Tuhan itu berselawat, maka langit beretaan berselawat dan penduduknya. Bumi semuanya berselawat juga lawan orang tadi. Ini dalilnya. Qala ba'du sufiyah, ada ulama sufi zaman bahari, kana li jarun, ujar ulama sufi ini ulun besi tetangga, musrifun ala nafsihi, orangnya berlebih-lebih atas dirinya. Gaul bahasa kitanya ini lah. Nah, pas tuh gaul lah. Orangnya gaul. Ngampkayannya selawat lepes nang baru rumbis ha. La ya'rifu yaumahum min amzi, kada tahu di hari. Orangnya kada tahu di hari. Mereka kada tahu di hari tak. Kada tahu di hari, Bang, di juhur kada tahu, di asar kada tahu, maghrib paginya. Arong pang terus. Apa gawian? Nama apa ngarannya nih? Mengarang saja toh. Ya. Lot. Nah, lot gawian. Kan tuh diare. Itu gawian.
Jadi nang beisi tetangga ini ahli sufi. Emang ahli sufi ini jarang Pak beisi tetangga nang yang kasamparak aja. Kisah kita yang di dalam hadis itu ya juga loh. Nah, kasamparak aja tetangga cobaan Bang. menambah ya bila beisi tetangga itu jahat, untung bagi mennya tuan guru nang di situ atau orang ulama atau ulama sufi, untung itu menambah pangkat sidin. Apa? Min makatin fisakar. Apa bacanya toh? Tak leh. Min ta'ammukihi fisakar. Wah, itulah ta'ammuk. Daripada ta'ammuknya di dalam mabuk. Ta'ammaka ya ta'ammaku ta'ammukan. Kebiasaannya mabuk, kesehariannya pemabuk. Asal makna tenggelam. Jadi hariannya tuh pemabuk. Mana? Pokoknya kada mabuk, ada lelaki ujarnya. Nah, berarti kan parah loh kok. Parah ini nek, kenapa kata parah? Jadi wajar ya, gawian apa tadi? Itu gengnya loh kata, gengnya toh. Wa kuntu aizuhu, dan aku senantiasa memberikan wejangan untuknya. Kau nasihati aja sih Den, kau nasihati terus. Cuman apa boleh baut lah. Kada menerima kayak Pak. Nah, falam yakbal, dia kada mau menerima nasihat kok. Sadang kawannya lagi, kada sah mabuk lagi, kada sah main lot lagi, kada serana lagi, kada serana. Tetap jangan deh ya. Wa amartuhu bitaubah, dan aku menyuruh, senantiasa aku suruh untuk bertaubat. Ayo. Taubat lagi. Umur kada berbau kawannya. Falam yaf'al, kada mau juga nya. Kada mau. Bahasa kita falam yaf'al, kada mau memperbuat. Kada mau memperbuat, tetap aja mabok. Tetap aja gaul. Falam mata. Nah, ini kisahnya nih, mati din dah. Tetangga nih mati nih, kayak paham. Falam mata, manakala mati, ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpi, wa huwa fi arfa'i maqamin, dia berada di makam yang tinggi, dia berada di dalam tempat yang tinggi. Wa alaihi hullatun hadra, dan atasnya itu adalah hullah, bidadari, atau apa ngarannya tuh hullah nih ya, bidadari tadi. Hadra ini hijau. Napa ngarannya perhiasan lah, perhiasan yang hijau, min hulalil jannah, dari perhiasan surga. Mai orang pemabuk mati masuk surga berperhiasan lagi, aneh nih. Kemudian libasil azaz, punya pakaian kemuliaan wal ikram sama. Min atfil apa namanya? Min atfil apa den? Apa sen? Min atfil ilal min atfil khas. Bang, nggak ingat lagi nah. Lawas benar kata bukan aku. Dari pakaian surga, yaitu pakaian kemuliaan. Nah, orangnya berada di dalam surga, kemudian berperhiasan pulang yang serba hijau, pakaian kemuliaan pulang. Wah, wibawa kuatai laluan. Maka bekas pemabok, fakultul lahu, maka aku bertanya kepada Sufi tadi, kepadanya si laki-laki yang pemabok waktu bertetangga lawan siden, fabima nilta hadzal martabatal azimata, dengan sebab apa engkau memperoleh martabat yang agung seperti ini? Martabat engkau yang agung ini kau dapat dari mana? Kau ini tahu benar apa hidupan ikam nek waktu di dunia, tapi ikam kenapa maka kayak ini hebatnya nah? Dia menjawab. Ini jawabannya nih yang perlu kita simak. Hadartu yauman majlis dzikri,
Satu hari ujar Siden aku menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Satu hari aku menghadiri majlis zikir. Ada juga tulak maulid rupanya sesekali. Kan bagus banget lah. Ini dibacakan bubuhannya nang di higi jalan dak. Semangat Siden kan. Kena pas sumbangan maulid kan arah itu. Akun menyumbang juga. Fa sami'tul alima yaqul, aku dengar penceramah berceramah. Aku dengar di majelis itu ulama berceramah atau berkata. Apa katanya? Man shalla alaihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, ditinggikannya suaranya, wajabat lahul jannah, wajib untuknya masuk surga. Wah, kata si ulama itu deh berceramah, wajib atasnya masuk surga. Summa rafa'al alim sautahu bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Imbah membaca hadis itu tadi, si alim tadi lalu berselawat, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb, bisalli alaihi wasallim. Ini dalil nyaring. Nah, dalil nyaring berselawat. Tambah mic lagi. Nah, dalilnya gini nek. Tapi jangan di tengah malam pulang. Pukul 1 bermaulidan. Nah, itu mengganggu kenyamanan kawan pulang. Jadi pas Sidin mbah bacaan itu tadi menyambat bahwa siapa yang membaca sholawat wajib, atau siapa yang baca sholawat kepada Nabi, diangkatkannya suaranya, ditinggikannya suaranya, wajib masuk surga. Lalu si alim ini baca sholawat. Karena si alim ini baca sholawat atas Nabi SAW, warafa'tu sauti, aku angkat juga suara kok, berselawat juga aku Jasidin, berjalakin tadi. Warrafa'al qaumu aswatahum, dan orang-orang yang hadir juga mengeraskan suara mereka masing-masing. Nah, faghfara lana jami'an, faghfira lana jami'an, maka diampuni akan segala dosa-dosa untuk kami semua. Fi dzalika yaum, pada hari itu. Fakana nasibi minal maghfirah wal rahmah, maka itulah nasibku dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat membaca selawat bersama orang banyak. Imbah tuh kisahnya mati. Orang tadi di sini kan diperlihatkan dalam kisah yang lain tuh mati imbah tuh kayak nyaringan baca tuh surat gulu. Anjada alayya bihadin ni'mah, dengan sebab ini ujar Sidin. Nah itu pang penyebabnya aku nih mendapatkan nang hadrah nang luar biasa di dalam hadra hulatin hadra, yaitu pakaian atau perhiasan yang hijau daripada pakaian-pakaian atau perhiasan-perhiasan surga. Nah yang mulia ini aku dapat dari sebab aku ikut berselawat bersama orang banyak. Makanya itu satu di antara dalil orang berselawatan itu berkumpul orang banyak. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marja' wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Aku ini ada bercita-cita dan berniat dan lawas sudah gitu, lawas. Jadi insyaallah dalam beberapa bulan nikah, entah beberapa minggu nikah, hendak mengadakan pengajian atau kajian untuk generasi penerus, yaitu anak-anak generasi penerus, yaitu anak-anak yang umur 5 tahun, 7, belajar Iqra, karena sambung lagi seterusnya lah. Iqra itu diantaranya dulu. Kemudian karena bisa juga seterusnya itu bilanya semakin lawas, itu bisa ditambahi dengan yang lain-lain. Diantaranya kan matan zubat,
atau kaina imbritika disuruh menghafali kakanakannya. Jadi waktunya tuh kurang lebih imbasar. Doakan aja lah, mudah-mudahan kita nih sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya lagi yang perlu disampaikan bahwa majelis ini malam Kamis dan malam Jumat, malam Kamis, malam Jumat dan malam Senin kita pakai, dan untuk bebinian itu hari Minggu, itu pun sabulan 2 kali. Jadi tempat ini kan dipakai, jadi kalau umpamanya anak-anak ini nanti diadakan, gurunya kayaknya bisa antara kita nih Pang, guru-gurunya kita nih Pang nih, kayak gurunya insya Allah guru-gurunya diantaranya kayaknya Ustadz Ijol, Ustadz Ijol Hikmah diantaranya kan. Gajinya itu untuk sementara lillahi ta'ala dulu. Lillahi ta'ala dulu. Mudah-mudahan kan semakin bermajunya masa bisa juga kan ada perubahan. Cuma kita hendak maulah wadah di hadapan. Dalam maulah wadah di hadapan kan pakai kanopi, kan pakai hatap. Pakai hatap lah. Kemudian di situ tuh agen tempat bermain kekanakan. Di samping ada tempat permainannya juga apahan, sambil mengaji, sambil belajar membaca dan seterusnya, belajar sembahyang, cara-cara sembahyang, itu diantaranya tuh generasi. Karena Tuhan ini kakak ini Pang, dan kita ini kan hadang mati aja lagi. Kalau anak-anak tentunya masih banyak anunya lagi masanya. Kalau ini ibarat 63 itu jatah dari Allah Ta'ala, atau antara 60-70 ini masih umur 10 tahun, pasti lawas masanya lagi kan, untuk generasi selamat. Jadi anak-anaknya diantaranya anak-anak kami di sini dulu, diantaranya diantaranya tuh. Dan anak-anak kita berataan waktunya, kenapa maka kita anak imbasar? Karena imbasar ini biasa kekanakan tuh sudah istirahat sekolahan, kali sekolahan laginya. Di imbasar ini biasanya bermain. Di masa bermainnya ini digunakan untuk belajar. Untuk sementara mungkin kayaknya imbasar aja dulu, kayaknya bisa disambung imbah maghrib. Karena imbah asar, imbah maghrib itu buliknya ke rumah masing-masing guring dari lagi kan. Sok pagi sekolah pulang. Jadi permainannya itu di tempat yang positif. Permainannya itu di tempat yang positif. Jadi karena pembikinan mungkin lapangan di depan ini, hatap kanopi ini kan perlu biaya yang sangat besar. Ya ada sangat besar, biaya yang banyak. Aku terus terang itu tidak memungut biaya dari para jamaah, baik jamaah maulid malam Senin atau malam Kamis atau bebinian kena, atau di majelis lain kah, terserah kena kan. Cuma bagi kita ini diharapkan supaya bisa membantu, dan mudah-mudahan ada yang bisa menyumbangkan hartanya, terserah masing-masing, supaya kanopi ini cepat kita bangun. Mohon maaf aja Pang pandiran kunilah, jangan hendak disimak, hendak ada terserah lah. Ibarat kita dapat 100 ribu per orang, kali orang 200 kan sudah 20 juta leh. Itu biasa siap. Ini ibarat 100 ribu seseorang, apalagi umpamanya 20 juta seikong gini ya. Karena kita kan, anggaplah kita merokok dalam 3 hari kan 100 ribu. Kita hemat duit ini, kita gunakan untuk fastabiqul khairat. Jadi pengumuman ini akan aku sampaikan baik di malam Senin atau di malam Kamis kena, atau di hari Minggu bibinian. Di sini dan di tempat yang lain insya Allah. Jadi bagi kita di sini yang ada punya keluarga yang ingin nyampai saja disampaikan ke keluarga yang lain, siapa yang ingin bukan menyumbang, artinya untuk berpartisipasi jarang berpartisipasi untuk pembangunan. Jangan berpintaan ke rumah-rumah lah. Itu kalau beriakan, yang siapa yang ingin berpartisipasi aja, hendak membantu agama. Yang tujuannya itu untuk generasi seterusnya, untuk memajukan otak kekanakan kita ini yang semakin hari semakin diserangnya oleh media sosial. Supaya dapat terkendali, kita adakanlah pesantren seperti ini, pesantren kekanakan kan. Dan ini cara-cara seperti ini sudah kulihati di tempat
Kanda Muhammad Rabbani di Pemangkih tahun 2022 hari itu. Beliau kan kayak itu imbah asar, kemudian imbah maghrib. Jadi tempat permainan kekanakan tuh di majelis beliau. Banyak tuh belajar nahu, belajar saraf, itu ada sudah. Kemudian lagi belajar fikih. Cuma untuk sementara kita belajar mengaji aja, iqra dahulu. Nah, karena batasan-batasan umur bisa juga kita padahkan. Dan untuk masalah pemasukan apa segala itu kan harus dipikirkan dulu. Yang penting kita pembangunannya ini sambil karena bagagamatan orangnya nang ada di sini aja dahulu. Nah, masalah orang karena masuk adanya tuh terserah orang lain. Nah, jelas kita nak ada di sini dahulu dan keluarga kita atau anak kita seorang. Nah, mudahan bisa tercapai. Jadi masalah apa ngarannya nih, masalah keuangan ini bisa aja langsung kuserahkan awan siapa leh. Nah, lawan rumah lah, rumah. Kam kaina penerimaannya untuk kawan-kawan yang malam Senin atau malam Kamis. Kam kaina atau sekretaris sekaligus bendaharawan. Nah, sekaligus. Jangan tersinggung nang lain kedak diangkat lah. Ini hanya pemulaan bang, itu bisa diangkat juga. Kegamatan kita bang angkatan yang angkat semenyan. Saanunya anu aja dulu, seadanya aja dulu. Apre bisa juali, bantu uden kan, yang lain membantu-bantu aja dulu. Karena nyari kita angkat kada anu pang majlis kita nih kada pang ketua wakil kada. Kita saanu aja sa paham-paham aja untuk sementara ini dulu. Nah, kecuali kalau orangnya sudah anu maju, nah itu kan bisa mengangkat. Karena biasanya orangnya bila kada diangkatnya merasa kada bertugas. Lalu wae malah ajak pada tugas juga. Lalu wae itu. Padahal sebagusnya kan mau jadi angkat atau kada tetap kita ikut juga berpartisipasi itu deh. Lama ini sini bertanda senang itu tuh. Nah, jadi itu dia sekedar pemberitahuan untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan kita ini, yaitu untuk menyelamatkan anak-anak kita dari serangan-serangan hantu tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ijabah. Amin Allahumma amin.